Setiap kegagalan pasti ada hati yang dikunjungi rasa kecewa. Sengkelat, sengkeliati. Rasa kecewa itu bisa menetap lama, bisa juga hanya berkunjung sementara. Itu semuanya tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Memang tak bisa ditampik, menghadapi kegagalan bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kegagalan tersebut mampir pada usaha kita yang sudah habis-habisan. Sangat melelahkan. Selama ini kita sudah berjuang habis-habisan. Ternyata di tengah jalan harus menelan pahitnya kegagalan. Kita sudah nyaris menggenggam apa yang diperjuangkan. Tetapi nyatanya semua yang kita miliki pun bisa hilang begitu saja. Dan pada akhirnya kita harus memahami bahwa semua yang ada di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Gagal bukanlah akhir dari segalanya. Bukan hidup kita yang gagal, tetapi rencana dan perjuangan kita yang terpaksa harus mundur sementara. Mungkin terasa membuang-buang waktu, karena setelah gagal kita harus melakukan hal yang sama untuk menuju tujuan semula lagi. Namun sadar ataupun tidak, kegagalan sebenarnya adalah guru terbaik yang bisa memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Bukti bahwa kita pernah berusaha menjadi bukti bahwa kita ternyata begitu hebat karena pernah berjalan begitu kuat dan masih kuat sekalipun diterpa adanya kegagalan. Pusaka ini merupakan simbol tentang keberjuangan dan tentang kejayaan. Namanya begitu melegenda dengan nama besarnya. Seperti apa prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana, dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya begitu indah dan gagah. Bahan kayunya ini gaharu. Seperti yang kita ketahui bahwa kayu gaharu mempunyai wangi yang begitu khas dan sangat menenteramkan. Dipadukan dengan pendok belewah polosan dengan bahan tembaga yang cukup tebal. Dedernya motif Yudowinatan berbahan kayu kemuning lawasan. Dan mendaknya jenis kendit bahan perak dengan batu yakut yang menghiasinya. Secara keseluruhan penampilannya begitu indah, nyatrio, dan pastinya duduk hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, Dapur Sengkelat, Pamor Wengkon Isi, Tangguh Cirebon, Era Mataram Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp7.300.000. Jika berminat silahkan langsung komen di bawah atau langsung japri kami. Keris adalah serenteng panjang cerita masa silam. Lewat sebelah keris itu begitu banyak yang bisa terungkap. Karena dari sebelah keris kita bisa membaca banyak hal. Mulai dari perkiraan masa pembuatannya, tingkat teknologi pada masa itu, pola pikir serta simbol-simbol sanepo dan sengkolo dengan berbagai makna yang dianut masyarakat pada waktu itu, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan sebuah budaya dan yang cukup menarik. Siapa yang menggunakan serta kisah apa yang melatar belakangi sang keris dan pemakainya. Seperti halnya keris sengkelat, memang diyakini menjadi piandel yang wajib, khususnya bagi pemimpin atau orang-orang yang memangku kekuasaan di Nusantara. Mungkin kepercayaan mengenai angsar keris sengkelat sebagai penunjang wibawa mukti adalah berdasarkan cerita Bapak Demak. Konon menurut Sunan Kalijaga, siapa saja yang membawa Kiai Sengkelat, selama 1 tahun maka dia akan menjadi rajanya Tanah Jawa. Wallahu a'lam. Pusaka ini memang konon merupakan lambang kepemimpinan di Tanah Jawa, sebuah simbol yang penuh makna. Sengkelat adalah simbol bersatunya manusia dan Sang Maha Pencipta.
Pada tataran tertentu, pandangan ini sangat masuk akal dan sangat logis juga. Pandangan ini akan menuntun seseorang calon penguasa untuk berpikir secara komprehensif. Bukan saja berpikir tentang perkembangan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampak sosioekologis, sosiodemografis, dan sosiokultural yang mungkin akan timbul. Mempertahankan nilai-nilai tradisi untuk menjaga identitas bangsa yang ternyata berpengaruh pada moralitas dan mentalitas sumber daya manusia. Singkatnya itu orang yang kelenggahan. Sang Klat mampu berpikir secara menyeluruh karena dia mengenal aspek-aspek yang ada dalam masyarakat Nusantara sesuai dengan kulturnya. Jika kita perhatikan bentuk gandek keris ini, dari kembang kacangnya yang ada sedikit banyak masih terpengaruh stel atau gaya Mataram Sultan Agung. Namun terdapat jenggot yang tersemat padanya. Ditambah sedikit aksen tungkaan pada bagian belakang menambah keanggunan keris ini. Bahkan ketika sampai menatap tiap luk yang ada, tampak bilah masih terlihat utuh dari bagian sorsoran hingga bagian ujung bilah. Keutuhan bilah hanya bisa didapat dari keunggulan pilihan materi logam penyusun serta perawatan yang baik dan benar oleh pemilik-pemiliknya sebelumnya. Susunan dan terapan pamornya begitu rapi, hampir tidak nerjang landep. Polanya itu mengumpul ke tengah, di bagian tepi seperti ada garis yang melindungi. Pamor begini ini kami sebut dengan pamor wengkon isi atau wengkon isen. Pamor wengkon isi sendiri merupakan pamor berbentuk garis yang membingkai di sepanjang bilah keris. Sedangkan isen sendiri dalam bahasa Jawa artinya isian. Direpresentasikan sebagai harta benda, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kepunyaan. Batas garis yang di tepi itu melambangkan sebuah perisai, sebuah perlindungan, tolak balak terhadap kejadian buruk maupun malapetaka yang barangkali berasal dari pihak-pihak yang mempunyai niat buruk kepada kita. Wallahu a'lam. Jika panjenengan berminat untuk mengalih rawatnya, kami persilahkan dengan hati riang. Mudah-mudahan bertemu dengan Tuan yang paling tepat. Matur nuwun dan salam tutut hati.